Ketika kita mengetahui ini, kita jadi sadar bahwa ini perbedaan laki-laki dan perempuan. Bukan berarti kalau misalnya Anda emosi banget sama suami Anda, terus ganti suami, nanti akan nemu suami yang lebih baik. Kemungkinan tidak begitu konsepnya. Halo teman-teman semua, buku keempat, bukunya tipis dulu, kita pelan-pelan karena harapan saya sebenarnya ini kalau teman-teman pengen bisa baca lebih lanjut. Buku berikutnya adalah Truly Mars and Venus, karya John Gray PhD. Dia adalah salah satu orang terhebat di dunia untuk bidang relationship, hubungan antara suami dan istri, pasangan, cowok, cewek. Dia one of the best di dunia. Udah puluhan tahun dia fokus di situ. Ini buku yang sebenarnya sangat simpel dari buku yang lebih tebal lagi, Men Are From Mars, Women Are From Venus. Di sini menjelaskan hal-hal yang sederhana, tapi kalau kita tahu itu bikin kita kayak oh gitu ya ternyata pasangan kita, oh iya gitu ternyata aku. Bahwa sebenarnya problem itu bukan mengenai misalnya suami dan istri atau cowok si Sinta dengan Bayu atau suaminya gitu misalnya, atau si Andi dengan Ani istrinya gitu, bukan. Tapi sebenarnya ada fundamental yang lebih mendasar lagi, yaitu hubungan antara perbedaan pria dan perbedaan wanita. Pada dasarnya memang pria diciptakan berbeda, wanita diciptakan berbeda. Mereka tumbuh besar, bahkan secara genetik pun berbeda, secara struktur otak pun ada perbedaannya. Itu yang membuat cara berpikirnya beda, cara mengambil keputusannya beda, cara menghadapi masalahnya beda. Ketika kita mengetahui ini, kita jadi sadar bahwa ini perbedaan laki-laki dan perempuan. Bukan berarti kalau misalnya Anda emosi banget sama suami Anda, terus ganti suami, nanti akan nemu suami yang lebih baik. Kemungkinan tidak begitu konsepnya. Karena apa? Karena bisa jadi Anda sebel dengan sifat-sifat cowoknya. Begitupun cowok, bisa jadi Anda sebel dengan sifat-sifat ceweknya. Contohnya gini, misalnya bagi laki-laki untuk menyelesaikan masalah, dia akan masuk ke goa, dia akan kontemplasi, dia akan menyendiri, dia akan berusaha menyelesaikan masalahnya. Tapi di mata perempuan ini sesuatu yang sangat-sangat mengganggu. Kamu kemana? Kamu kok pergi? Kamu ninggalin aku? Kok kamu nggak sharing? Kok kamu nggak cerita? Kamu punya masalah apa? Kamu punya masalah dengan aku ya? Dikejar. Dan makin dikejar, si cowok ini makin bete, makin emosi. Itu kenapa? Karena memang cowok butuh masuk goa untuk menyelesaikan masalahnya. Untuk nanti dia akan ketika udah selesai, dia akan kembali untuk mencintainya lagi, mencintai istrinya jauh lebih keren lagi. Tapi biasanya ketika nggak disupport, biasanya ketika nggak didukung, jadi si cowok ini nggak bisa memunculkan rasa bahagia nyamannya untuk dia masuk goa. Jadi ketika nanti dia tidak terfasilitasi itu, dia nggak akan bisa mencintai istrinya atau pasangannya dengan lebih luar biasa lagi. Apalagi kalau dia misalnya habis keluar, pergi gitu, masuk goa, ketika balik nggak disambut, balik nggak dibikin bahagia, atau balik nggak kayak selamat datang lagi gitu. Goa ini literally kadang butuh waktu sendiri, tempat sendiri, mungkin keluar rumah, bisa jadi seharian, bisa jadi 3 hari, atau mungkin beberapa jam, atau mungkin di rumah pun kayak mungkin dia masuk ke beda ruangan gitu, itu pengen untuk mengurai apa yang dia pikirkan sendiri. Nah beda kalau wanita untuk menyelesaikan masalah, dia butuh cerita, dia butuh ngobrol, dia butuh didengerin. Nah itu tuh, tapi kan ketika dicerita pun hanya butuh didengarkan. Mayoritas most of the time butuh didengarkan, bukan butuh dikasih nasihat. Jadi kalau misalnya ada istri Anda curhat kepada Anda, itu berarti kayak ya dengerin dulu, mendengarkan untuk mendengarkan ya. Jadi kayak hearing for listening, bukan untuk menjawab, menyanggah, ngasih solusi, ngasih masukan, didengerin. Bahkan pengennya dibela gitu, walaupun dia salah tapi tetap bela aja gitu, karena dia butuh support, butuh didukung. Itu contoh klasik, dan banyak sekali contoh-contoh lainnya. Seperti misalnya jumlah kata cowok itu kira-kira hanya 4.000 sampai 8.000 kata setiap hari. Kalau cewek bisa 12.000 sampai 22.000 kata setiap hari. Nah perbedaan ini juga mendasari kenapa cewek kalau cerita bisa muter-muter ngalor ngidul kemana-mana sebelum ke persoalannya. Atau kalau kita cerita bisa cerita panjang kali lebar kali tinggi. Kalau cowok bisa kayak cuma iya oke. Nah itu biasanya bikin ribut. Kalau kita memahami ini berarti kita tinggal kalau ngobrol pagi hari ketika jatah cowok, kata-kata cowok masih banyak, masih full. Bukan waktu malam hari pulang dari kantor udah capek, udah nggak ada energi lagi buat cerita apapun. Begitu halnya pun dengan tabungan emosional. Kalau misalnya saya ngasih cewek ngasih ke cowok buku gitu,
mungkin nilainya 10 poin nilai emosionalnya, kalau ngasih handphone mungkin 1000 poin, kalau ngasih mobil gitu mungkin 100.000 poin, dan seterusnya. Semakin besar pemberian, pengorbanan, perjuangan, itu nilainya jauh lebih besar di mata cowok. Tapi di buku ini menjelaskan kalau di mata cewek ternyata beda banget. Kalau di cewek itu kita ngasih buku nilainya 1 poin, kita ngasih motor nilainya 1 poin, ngasih mobil 1 poin, ngasih rumah 1 poin gitu, beli ya, apapun yang gede, permata 1 poin, saya ngasih rumah 1 poin, bukain pintu rumah 1 poin, sama. Itu yang bisa jadi bikin konflik. Cowok ngerasa udah ngasih segalanya ke cewek, tapi cewek cuma ngerasa dapat 1 poin 1 poin. Jadi cewek butuh intensitas untuk dibagikan lebih sering, cowok butuh kayak sesuatu yang lebih variatif dan lebih besar nilainya dibanding intensitasnya. Dan banyak sekali hal yang menarik di sini yang teman-teman bisa pelajari, seperti halnya bagaimana apa yang bikin wanita marah, apa yang bikin wanita bahagia, apa yang bikin pria marah, apa yang bikin pria bahagia, itu bisa kita pelajari di buku ini. Sangat recommended. Thank you teman-teman.